agar lebih maju lagi, biar lebih semangat ngebatiknya. Mungkin kan bisa ngebantu perekonomian dari ibu-ibu yang ikut ngebatik. Ya mungkin mereka lebih senang bekerja keluar. Kalau di sini kan belajar, awalnya belajar dulu. Batik Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kali ini RRI Cirebon dalam sajian obrolan budaya edisi November 2020. Ya, berkunjung ke Cirebon tentu setuju ya untuk berburu kuliner dan juga tidak lupa untuk berbelanja batik. Seperti yang kita ketahui, batik yang terkenal di Cirebon bahkan sudah terkenal hingga mancanegara adalah batik Trusmi. Eits, ternyata bukan hanya batik Trusmi saja, ada juga batik Krian. Ingin tahu? Rina akan mengajak Anda jalan-jalan dan juga menelusuri batik Krian. Ikuti ya. Meski masih berusia kurang lebih 2 tahun, batik Krian terus eksis dikenal di dalam negeri maupun mancanegara. Geliat batik Krian kini bertransformasi menjadi batik yang memiliki ciri khas tersendiri dari segi pewarnaan yang menggunakan pewarna alam, seperti warna dari bunga dilem, akar wangi, kayu secang, tageran, hingga jolawe. Tidak hanya pada warna, motif batik Krian juga mengangkat motif daun jati. Motif ini memiliki filosofi mengenang Sunan Gunung Jati saat melakukan syariat agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Cirebon. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kali ini Rina sudah berada dengan Ketua RW 17 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, yaitu ada Bapak Jumantra ya. Ada Bapak Bambang Jumantra nama lengkapnya. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak sudah diizinkan untuk bisa jalan-jalan di Kampung Batik ini. Rina mau tahu nih Pak sebelumnya, sebelum menjadi Kampung Batik di Krian ini, boleh tahu Pak mata pencarian dari masyarakat sekitarnya? Ya, terima kasih. Sebelum adanya Kampung Batik, rata-rata mata pencarian warga kami itu ada di sektor buruh gitu. Terus pengayuh beca dan juga pedagang. Dan sampai akhirnya bisa terbentuk Kampung Batik Krian Pak, gimana ceritanya? Itu awalnya dari kunjungan Bapak Haji Dedi Taufik yang saat itu menjabat PJ Wali Kota, dan beliau berkunjung ke sini dan melihat langsung kehidupan masyarakat, dan mungkin karena ada rasa empati dan kepedulian beliau, akhirnya ketika ada kunjungan dari Kaces Korea yang ingin mengembangkan pelatihan batik, Bapak Dedi Taufik mengarahkan untuk melatih masyarakat Krian Barat untuk di sektor pengembangan masyarakatnya.
Oke, dan setelah ada dari Kaces itu sendiri, respon masyarakat Pak untuk terbentuknya Kampung Batik seperti apa Pak? Alhamdulillah dengan kunjungan dari Kaces Korea itu masyarakat sangat antusias dan menyambut dengan gembira kedatangan kegiatan pelatihan batik di Krian Barat. Oke, seperti yang kita tahu kalau misalnya Cirebon ini terkenal dengan batik dengan motif megamendungnya Pak gitu loh. Adakah yang berbeda dari batik Krian ini Pak? Motifnya apa saja dan apa yang membedakan dengan batik-batik lainnya? Ya, sejak awal pelatihan kita emang tidak boleh sama dengan batik yang sudah ada di Kota Cirebon gitu. Jadi kita harus mengembangkan imajinasi sendiri dan kreativitas untuk motif terbaru gitu. Makanya kelompok batik di sini juga disebut batik story Krian, itu kan untuk sebenarnya menceritakan keadaan wilayahnya melalui batik. Jadi, keadaan wilayah sekitar digambarkan ke dunia batik. Oke. Jadi motif-motifnya dari Krian sendiri yang khas itu apa Pak? Ya ada banyak. Awal kita ada motif daun kersem dan sekarang juga terus berkembang menjadi motif-motif ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang tema tentang lingkungan, tentang apa, banyak. Cuma yang awal mula kita di motif daun kersem. Daun kersem yang memang di sini juga banyak tumbuh ya Pak ya? Ya, jadi waktu itu kan dari pihak Kaces juga kita harus menampilkan beberapa motif yang punya filosofi tersendiri dan alhamdulillah motif daun kersem itu sesuai dengan ciri khas masyarakat Krian Barat gitu. Jadi mereka itu kan banyak manfaatnya gitu, terus mampu tumbuh di mana saja gitu, nggak terlalu manja gitu. Jadi harapan kita ya masyarakat Krian itu bisa mandiri gitu, jadi nggak hanya menunggu tapi kita terus bergerak. Seperti ya pohon kersem itu kan di mana saja juga bisa tumbuh, jadi itu yang jadi motif awal. Dan ternyata itu penuh banget ya filosofinya dari pohon kersem ya Pak. Oh ya, mendengar batik Krian adalah katanya ada yang unik dari batik Krian itu sendiri karena memang proses pewarnaannya itu menggunakan bahan-bahan yang alami. Apakah benar seperti itu Pak? Bisa diceritakan? Benar, itu kita menggunakan bahan-bahan dari pewarna alami. Bahkan kita juga ada yang dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita gitu, seperti dari pohon kersem, dari daun jati, dan banyak daun tumbuh-tumbuhan ini dijadikan motif pewarna. Oke, Pak, respon terhadap pemuda ataupun masyarakat yang ternyata, oh iya sekarang ini Krian sudah memiliki batik dan ternyata juga harus berinovasi gitu ya, mengeluarkan motif-motif baru gitu. Antusias bagi generasi mudanya sendiri seperti apa Pak dengan adanya batik Krian ini? Mereka sangat mendukung dengan adanya kegiatan batik di sini, karena di samping dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat, juga mengubah citra yang dulu Krian itu kampung tertinggal menjadi sekarang banyak kunjungan dan banyak apresiasi dari luar, terutama dari pihak kelurahan, kecamatan atau yang sektor-sektor lain juga sangat apresiasi terhadap Krian Barat, karena dengan waktu kurang lebih 2 tahun sudah mencapai banyak perubahan. Oh, 2 tahun ini bisa terbilang baru tapi punya potensi besar bagi Krian ini sendiri ya Pak ya? Iya, dengan adanya batik ini sangat menguntungkan untuk sektor pembangunan lainnya di Krian Barat, karena banyak kunjungan-kunjungan dari sektor swasta ataupun lembaga-lembaga swadaya lainnya yang ikut andil berpartisipasi, ikut membangun Krian Barat. Oke.
2 tahun ini masih terbilang baru, tapi tentunya kita juga mengharapkan dapat dukungan dari pemerintah juga ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri, dukungan dari pemerintah seperti apa Pak? Alhamdulillah dukungan dari pemerintah sampai saat ini sangat baik dan kita terus mendapat pembinaan dari dinas-dinas terkait, dari terutama dari Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Eti, dan Dinas Tenaga Kerja, dari Dinas Sosial, dari Disperindak juga turut serta membantu, dari Dekes. Jadi banyak dinas yang turut serta membantu pembangunan di wilayah Krian Barat. Oke, boleh tahu Pak, dari sekian banyak warga yang ternyata memang sudah tergabung menjadi pengrajin batik itu sendiri seperti apa Pak? Banyaknya? Kita awalnya itu 20 orang itu terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, anak putus sekolah dan remaja difabel awalnya gitu, dan seiringnya berjalan gitu, terus dari jumlah ini kan tujuannya mereka akan terus berkembang gitu ya, dan ada yang beberapa orang sudah mulai mengembangkan di rumah masing-masing gitu. Jadi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu mungkin habis menyelesaikan kesibukan dari keluarga baru kegiatan mencanting gitu di rumah gitu. Jadi sebagian juga ada yang mengerjakan di rumah, sebagian ada yang di sini. Mungkin Bapak mengetahui bagaimana caranya agar batik Krian ini mampu bersaing juga dengan batik-batik yang ada di Indonesia. Indonesia juga kaya banget ya Pak ya dengan batiknya gitu. Bagaimana Pak? Apakah sudah punya strategi khusus? Ya, dengan motif yang berbeda gitu, dengan promosi-promosi lainnya juga kita banyak strategi khususnya, terutama di media sosial juga kita ada gitu, di Instagram, di Facebook juga kita itu. Terus kita juga mencoba mencari dukungan dari sektor-sektor swasta gitu ya, tujuannya untuk terus mengembangkan batik di Krian Barat kan, karena mungkin kalau batik di Krian Barat itu kan bukan dari turun temurun gitu, jadi memang diciptakan dari nol gitu. Kalau perbedaannya, kalau kayak di wilayah lain kan itu ada yang dari turun temurun, kalau di kita itu emang diciptakan dari nol gitu. Jadi dari yang belum bisa membatik akhirnya sampai bisa membatik, dan itu mungkin menjadi salah satu keunikan tersendiri bagi mereka yang berkunjung ke sini. Oke, ya terima kasih buat Bapak Bambang yang ternyata juga sudah menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol Pak. Dan Rina juga penasaran nih Pak, proses batiknya seperti apa ya dari batik Krian ini. Nanti kita juga akan ikuti liputannya, jadi tetap bersama kami. Mari Pak. Batik Krian kini memiliki keunggulan tersendiri karena pewarnanya menggunakan bahan-bahan alami yang banyak terdapat di daerah itu, dan motifnya pun dikenal baru di dunia perbatikan. Karena berasal dari bentuk daun-daun yang juga banyak tumbuh di kampung Krian, batik Krian pun tercipta dari tangan-tangan terampil warga setempat yang diberi kebebasan menentukan motif batiknya. Seperti yang sudah disampaikan Ketua RW 17 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemah Wungkuk, Bambang Jumantri, warganya sangat antusias menyambut tawaran dari pemerintah Kota Cirebon dan pihak swasta yang memproyeksikan Krian Barat sebagai kampung batik. Baik, pemirsa dan juga pendengar, kali ini Rina sudah bersama Mbak Sulistio, atau sudah diakrab nih panggilannya dengan Mbak Tio ya. Iya. Oke, Mbak Tio boleh ceritain kenapa sih tertarik untuk bisa gabung? Iya, apa ya? Karena batik yang dipelajari di sini tuh menggunakan pewarna alam. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sini. Setahu saya batik itu kan pakai pewarna sintetis aja. Saya pikir batik itu seperti itu, cuman satu warna. Ternyata ada juga yang pakai pewarna alam. Jadi saya tertarik buat pelajarinya. Oh, ketika Mbak Tio mempelajari itu semua, butuh proses berapa lama? Lama banget, lama. Saya sendiri 2 tahun di sini baru bisa nyanting, tapi untuk yang lain enggak, cuma saya sendiri. Oke. Iya.
Nah, motif batik Krian ini kan memang berdasarkan tumbuhan-tumbuhan yang memang ada di sini gitu. Nah, bagi Mbak Tio sendiri yang menarik itu motif apa sih, Mbak? Ya, yang menarik menurut saya itu motif daun. Daun. Ya, makanya kita sering pakai motif daun karena ya kesatu buat apa? Simbol juga gitu. Kalau di sini identik dengan khasnya itu dengan daun-daunan. Dari motif sama proses pewarnanya juga menggunakan daun-daunan. Dan Mbak Tio walaupun 2 tahun ya belajar dan katanya sih juga baru-baru mahir sekarang ini ya untuk mencanting gitu. Tapi kan semangatnya Mbak Tio untuk bisa menularkan gitu ya, semangat untuk bisa membatik bagi teman-teman ataupun warga yang ada di sekitar gitu. Bagaimana Mbak? Ya pertama sih yang terpenting sebenarnya saya harus nggak boleh capek buat edukasiin ke masyarakat sekitar sini gitu. Kalau batik yang kita pakai itu sangat berbeda dengan batik yang ada di Trusmi. Maksudnya kita harus tunjukin ke mereka ini spesial banget. Apalagi di kota Cirebon kan cuma kita yang ada. Jadi buat narik minat warga sekitar sini ya itu saya sering tunjukin kalau prosesnya itu dengan pewarna alam, tidak merusak lingkungan, bahkan dengan tidak merusak lingkungan itu sebenarnya sudah kewajiban dari setiap manusia untuk menjaga lingkungannya. Jadi itu benar-benar yang harus saya kasih tahu ke warga sekitar gitu. Kalau sebenarnya batik kita itu batik yang patut dihargai banget karena itu pewarna alamnya. Pewarna alam yang memang digunakan gampang nggak sih untuk bisa didapat? Gampang. Pewarna yang dipakai itu yang ada di sekitar sini. Ini contohnya itu ada gambar-gambar yang di sana itu kan udah kita kaji sendiri. Kayak ada daun lamtoro, daun alpukat, daun mangga, macem-macem pokoknya gampang banget Mbak. Ketapang ada di sekitar sini. Nah, bagaimana cara Mbak Tio untuk bisa memperkenalkan batik Krian kepada khalayak umum ya, agar khalayak juga tahu kalau Cirebon itu bukan hanya punya batik Trusmi dan juga punya motif Megamendung, tapi juga kali ini ada batik Krian dengan motif khasnya itu banyak. Di antaranya itu ada daun-daunan ya Mbak ya. Oke, silakan. Ya itu salah satunya seperti kita tunjukin kalau kita tuh batik yang benar-benar menggunakan pewarna alam. Itu yang terpenting yang harus mereka tahu gitu. Jadi betul-betul akhirnya mereka kan penasaran tuh pewarna alam tuh yang seperti apa gitu. Karena yang menggunakan daun-daunan itu. Oke. Ini ya Mbak ya contoh-contohnya ya? Ya itu contoh-contoh motif yang udah jadi. Oke. Kalau ini motif daun apa nih Mbak? Nah itu ini motif yang awal banget waktu kita pelatihan. Dulu waktu 2018 ini motif yang pertama kali kalau dijadiin khas untuk batik Krian. Daun kersem, iya betul. Oh. Daun kersem. Ini motif daun Kersem. Ya, oke. Dari warnanya juga ini menggunakan warna alami. Dalam satu kain ini Mbak menghabiskan proses berapa lama ini kira-kira? Tergantung dari motif dan ukuran kainnya. Oke, yang ini ukuran kain berapa? 2,5. 2,5. Rata-rata di sini 2,5 meter. Tapi kebetulan untuk pelatihan yang sekarang hari ini juga kan ada pelatihan dari Korea nih selama 4 bulan. Kita belajar untuk dibuat di kain sutra cuman lebih kecil. Lebih kecil. Nah, untuk yang 2,5 meter ini menghabiskan waktu? Tergantung, kalau cap bisa 1 mingguan. Tapi kalau tulis bisa 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Iya. Oke, mungkin Mbak Tio bisa tahu gitu ya dari para konsumen ataupun peminat batik sendiri gitu, lebih suka batik cap ataupun batik tulis, Mbak? Sebetulnya sih mereka lebih suka ke tulis ya Mbak, karena memang kalau batik itu ya sebenarnya ditulis bukan dicap gitu. Bukan dicap ya, itu dia ya. Yang mesti diingat ya, batik itu ditulis dan bukan dicap. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa sekarang ini sedang ada pelatihan dari KCIS itu sendiri dan akan membatik dari kain sutra. Ada kesulitan nggak sih Mbak? Bedanya dengan kain biasa dengan kain sutra seperti apa? Ada. Kita selama ini kan nyanting itu di atas kain katun. Sedangkan kalau permukaan kain sutra yang sekarang sedang saya pelajari itu kan agak lebih bergelombang gitu. Jadi ya jelas ada tingkat kesulitannya sendiri. Lebih mudah
lebih sulit kalau menurut saya. Jadi kemungkinan akan menghabiskan waktu yang lebih lama. Iya, iya. Oke, dengan pewarnaan yang alami ada kendala nggak nih Mbak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Bisa juga digunakan Bisa. terhadap Ya, kain kita yang sendiri. penting kalau pewarna alam itu semuanya kalau katun harus 100% katun. Nggak boleh ada campuran bahan lain. Dan kalau sutra pun memang harus 100% sutra. Karena proses penyerapannya beda kalau yang pakai yang ada kandungan bahan lainnya gitu. Oke. Lebih mudah menyerap yang katun. Oke. Mbak Tio, upayanya Mbak Tio untuk bisa memperkenalkan batik Krian ke generasi muda yang ada di sekitar Cirebon seperti apa Mbak? Saya mau banget Krian batik itu identik dengan tua gitu banget ya, klasik, sehingga anak-anak muda itu kurang tertarik. Tapi insya Allah kedepannya saya akan mencoba buat motif-motif yang lebih kekinian, jadi mereka akan lebih coba mau pakai gitu. Ya, salah satunya begitu. Jadi tantangan tersendiri Iya, Mbak ya. iya. Boleh tahu tentang harga? Bagaimana dengan harga? Harga Apakah mahal atau murah? tergantung sih ya Mbak, maksudnya tergantung itu relatif juga kalau dibilang mahal murahnya. Cuman yang jelas kalau cap itu agak sedikit lebih murah. Maksudnya sedikit lebih murah karena prosesnya kan cuman dicap gitu aja. Untuk teknik yang lainnya kan ada tambahan juga walaupun dicap itu. Bisa ada teknik pewarnaan yang dicolet. Atau nanti kayak ini kan awalnya polos, bisa diisian tengahnya. Jadi sebenarnya tergantung juga sih Teh, tergantung motif. Kesulitan. 300.000, 150 untuk cap, 150 paling murah, sampai 300 ribuan kalau untuk tulis 400 sampai 500.000. Itu motif yang di belakang Mbak, boleh tahu harganya? Ini kisaran 400.000. 400.000 Iya. untuk panjang kain 2,5 Iya, meter. 2,5 meter. Oke deh. Dan nanti kita bakal ini ya Mbak ya, pengen tahu juga nih proses pewarnaan seperti apa, proses membatiknya seperti apa, dan juga pemirsa pendengar yang ingin tahu pastikan ya tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Tanggapan saya sangat positif sekali ya, karena di Kampung Krian ini banyak ibu-ibu yang berada di rumah yang bisa mengisi waktunya untuk membatik gitu. Ada juga yang siang paginya berjualan, kan siangnya di rumah, daripada di rumah bisa belajar membatik lah di itu di Basecamp Batik Story. Ya alhamdulillah, mungkin saya yang tahu itu respon dari ibu-ibu lumayan lah, cukup bisa jadi kegiatan untuk sehari-hari, terutama menambah wawasan mengenai masalah batik, karena Cirebon kan terutama lebih lebih tahu dengan batiknya gitu kan. Ya kata saya baik-baik aja gitu, ya rame lah, itu ibu-ibu sini pada ke situ, itu ibu-ibu PKK juga. Bagus maksudnya ada kegiatan gitu ya, terus bagus lah dari terkenal gitu tuh. Untuk pengembangan itu terutama pengenalan pada masyarakat anak-anak muda terutama yang setidaknya belum sedikit tahu ya. Kalau orang tua sih mungkin insya Allah tahu semua, tapi untuk anak-anak muda sedikit mengenal bahwa Cirebon itu mungkin batik ya gitu ya. Saya senang sekali dengan adanya batik Krian yang mana dapat mendongkrak nama Krian untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Bravo Krian. Bagus, alhamdulillah. Ya lebih maju lagi, lebih banyak peminatnya. Batik Krian. Bicara tentang Cirebon dan batik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana suatu daerah tidak terlepas dari suatu budaya yang selalu menyertainya. Batik sebagai warisan budaya yang diakui UNESCO memberikan titik terang bagi kita untuk memajukan dan mengenal lebih jauh filosofi dan sejarah di balik sebuah batik. Batik Krian
memberikan secercah harapan untuk kehidupan lebih baik lagi. Adalah Mbak Ella, salah satu perajin batik Krian. Selamat sore Mbak Ella. Selamat sore Mbak. Gimana nih? Lagi ngebatik juga untuk sore hari ini ya? Iya. Ini lagi proses apa nih Mbak? Ini pewarnaan mencolet. Ini udah proses yang keempat kali. Keempat kali ya. Mbak Ella, boleh tahu dong, sudah berapa lama sih menjadi perajin batik? Kurang lebih 2 tahun. Ya, saya ikut di batik dari awal ada batik di sini. Kalau Mbak Ella sendiri, dengan adanya batik Krian sekarang ini, tanggapannya seperti apa sih Mbak? Saya sangat senang bisa belajar batik. Terus kan di sini gratis semuanya, difasilitasi oleh pemerintah dan Korea. Kalau kita sendiri yang ingin belajar kan mungkin bayar. Gitu. Ya saya sangat senang. Jadi ada tambahan pengetahuan untuk masyarakat di sini. Oke. Dan ada hambatan nggak sih Mbak? Hambatannya untuk pemasaran ya, mungkin pemasaran kualitas sama permodalan. Boleh satu-satu ya diceritain ya. Kalau dari pertama dulu deh, pemasaran, kendalanya apa nih Mbak? Pemasaran kan kita baru dari mulut ke mulut. Terus ya memang dari teman-teman seperti ini, teman-teman media datang ke sini itu juga membantu kami. Terus dari pemerintah memang ada sedikit, ya baru sampai itulah. Tapi kalau misalnya Mbak Ella sendiri, ada nggak sih ngerasa kepengennya sih batik Krian ini juga dikenal gitu ya, bukan hanya di masyarakat Cirebon saja, tapi juga bisa keluar dari Cirebon bahkan ke mancanegara. Ada keinginan kuat seperti itu? Ada. Bener ya, jadi ya bisa dikenal sama dunia juga ya. Walaupun perlu perjuangan lebih dalam lagi ya. Karena memang ini usianya baru 2 tahun ya. Oke, kalau motif nih Mbak, motif yang dikuasai sama Mbak Ella ada berapa banyak selama ini? Ada ya ini kupu-kupu. Saya pernah membuat kura-kura juga. Terus ada yang etnik dari Keraton Kesepuhan. Berupa apa itu? Cap. Oh, kita buatkan capnya. Moto di sana ada peti Mesir itu di keraton tuh. Nah itu difoto terus kita buatkan capnya. Mbak Ella menyelami dunia perbatikan nih. Tentu kan ini tidak mudah ya, apalagi menciptakan suatu motif gitu loh. Bisa dicari dari ya benda-benda yang ada di sekitar gitu. Tapi bagaimana untuk bisa mengenalkan motif-motif yang menjadi ciri khas dari Krian ini kepada masyarakat umum seperti apa Mbak? Kalau di sini kan kebanyakannya motif-motifnya dari sekitar, misalnya daun-daunan yang ada di sekitar kita gambar. Seperti apa, pohon kersem itu di sini kan banyak juga kita gambar. Jadi sambil biar masyarakat tahu gitu di kampung ini banyak pohon kersem yang bermanfaat, yang bisa diangkat juga menjadi pewarna batik gitu. Oke. Di batik Krian ini kan punya ciri khas yang katanya menggunakan pewarna alami ya. Tanggapannya Mbak Ella sendiri, apakah ini memudahkan dalam teknik membatik atau seperti apa Mbak? Menurut saya sangat memudahkan. Terus membantu juga, kita bisa menjaga lingkungan, menjaga tumbuh-tumbuhan dan melestarikannya. Selain melestarikan, kita juga bisa mengambil manfaatnya. Terus di sini kan tidak ada limbah. Jadi alami semuanya. Wow. Dari perajin yang memang ada di Krian, ada berapa banyak sih Mbak? Ada 8 sampai 12 orang. Itu yang tersisa. Sampai 12 orang yang tersisa. Semulanya itu berapa banyak? Ada 22 orang. Menurut Mbak Ella, apa sih yang membuat mereka akhirnya itu menghilang atau bahkan tidak bergabung lagi menjadi perajin? Ya mungkin mereka lebih senang bekerja keluar. Kalau di sini kan belajar, awalnya belajar dulu ya tidak ada penghasilan gitu. Mungkin yang bertahan ya yang betul-betul gimana ya, tidak terlalu fokus mengejar uang gitu. Belajar dulu, yang mau sukses ya harus belajar gitu aja. Oke. Tadi kan Mbak bilang katanya ada kendala juga di permodalan gitu. Apa yang ditemui selama ini Mbak? Kalau di sini kan
kebanyakannya mereka tidak punya kain. Kain satu laku satu, ya belikan satu laginya untuk keperluan rumah tangga begitu. Jadi ya terlalu susah gitu untuk menghasilkan banyak produk gitu tuh. Karena ya terbentur dengan biaya. Kita sendiri kan, saya kalau itu ngambil dari apa, uang belanja gitu, ngumpulinnya dari situlah, sedikit-sedikit dari belanja, terus sambil minta ke suami kalau ada gitu. Begitu semuanya. Tapi respon dari masyarakat sekitar menurut Mbak Ella dengan adanya batik Krian bagaimana? Responnya bagus. Ya masyarakat kan tadinya tidak tahu di sini ada batik, terus akhirnya mereka tahu, oh ada batik, udah terkenal kemana gitu, orang-orang tahu batik, ya mereka senang aja. Oke, jadi bisa dibilang ini batik yang Mbak Ella buat ini memakan waktu selama kurang lebih 2 minggu ya untuk bisa jadi gitu loh. Dan untuk membatik selanjutnya, apakah Mbak Ella ini menunggu ini laris dulu atau memang sudah punya? Oh enggak, ya memang ini selesai terus dilanjutkan yang lain. Untuk bisa membatik lagi ya, di kain produk yang lain ya. Sudah ada ya. Nah, dalam pengerjaan yang ternyata akan dikerjakan ataupun dibatik itu sudah ada motif yang memang sudah. Oke. Kira-kira mau motif apa nih nanti batiknya? Yang kedua mungkin saya akan buat yang etnik. Yang etnik itu untuk pakaian anak. Pakaian anak remaja. Yang pria dan wanita. Nah, menurut Mbak Ella sendiri dari motif-motif yang memang Mbak kuasai ya, selama ini ada motif apa aja yang memang sudah dikuasai oleh Mbak Ella? Banyak ya sebenarnya. Dari saya pernah menggambar bunga melati, terus daun jati, kura-kura, terus macam-macam. Tingkat kesulitannya yang mana yang paling sulit? Yang paling sulit mungkin yang kura-kura. Kura-kura. Ada apa dengan kura-kura Mbak Ella? Waktu itu kan saya pernah buat tuh yang kura-kura, cuman warna itu kan warnanya gimana ya? Saya kurang ini ke, harusnya di warna di dalam sini sama luar ini kan berbeda. Ya. Nah, ini kemasukan ke sini gitu. Jadi warnanya kan agak-agak tercampur ya. Tercampur. Tapi ya akhirnya bagus juga sih. Ya kan tidak ada yang salah dalam batik. Semuanya bisa diatasi. Oh, tidak ada yang salah dalam batik, semua bisa diatasi. Nah, sekarang Rina bakal tanya nih Mbak Ella, ini kan warna, kalau Rina lihat ini warna orange, tapi benarkah apa kata Mbak Ella ya? Mbak Ella ini sebenarnya warna apa? Bukan warna coklat katanya. Oke, ini warna coklat diambil dari warna tinggi, mangrove ya. Oke. Pewarna yang digunakan di batik Krian ini menggunakan pewarna alami, yang coklat ini dari mangrove. Kalau yang kuning dari tegeran. Tegeran. Oke. Yang hijau ini indigo. Dan yang ini warna apa nih Mbak Ella? Itu indigo juga biru. Kalau ini kan bisa hijau, kuning ketemu dengan biru, jadi hijau. Oh, ini perpaduan dua warna ya, jadi warnanya seperti ini. Dalam satu lembar kain sutra ini dengan motif yang beragam, proses pencoletan warnanya juga ini terbilang memakan waktu juga ya Mbak Ella ya. Sampai dengan berapa kali proses pencoletan ini? 20 kali. 20 kali? Ya, minimal 10. Minimal 10 untuk bisa mendapatkan kalau warna yang lebih terang. Oke. Biasanya 10 juga kan kurang, masih kayaknya nanti kalau setelah dilorot kurang warnanya kan memudar gitu. Jadi lebih baik 20 kali. Biar punya warna yang ini ya, kuat seperti itu. Minimal 20 kali. Oke. Mbak Ella, ini motif adalah motif kupu-kupu. Di belakang saya ini motif bunga dan kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu. Tapi ini merupakan dua batik yang berbeda jenisnya ya. Kalau yang ini merupakan batik cap canting. Oke. Ini juga merupakan motif dari Krian atau memang sudah dimiliki juga dengan daerah lain? Sudah dimiliki. Itu tuh motifnya dari dinas sosial, pemberian
dinas sosial. Berarti ada bentuk perhatian juga dari pemerintah terhadap batik krian ini ya? Ada. Apa aja yang ternyata memang Pelatihan tuh dari Disnaker. Waktu itu 1 bulan. Kalau dari dinas sosial hanya memberi bantuan peralatan. Kalau Mbak Ella boleh berbicara, kira-kira yang sebenarnya dibutuhkan dari batik krian ini apa sih gitu? Permodalankah, pemasarankah, atau hal yang lainnya Mbak Ella? Semuanya ya berkaitan sebetulnya. Permodalan, pelatihan, terus ininya juga harusnya masyarakatnya lebih dia mau gitu, mau mengikuti ini seperti kegiatan-kegiatan gitu. Itu kan kalau masyarakatnya juga susah ya kita mungkin tidak bertambah-tambah pengrajinnya. Oke. Jadi keinginan Mbak Ella juga masyarakat juga ikut andil membangun batik ini ya, batik krian biar bisa juga dikenal luas lagi seperti itu. Harapan Mbak Ella? Ya semoga pembatik-pembatik di sini semuanya menjadi pengusaha batik yang sukses, yang bisa mengangkat nama kampung, bisa mengangkat batik pewarna alam ke kancah negara. Oke deh. Makasih ya buat Mbak Ella, sukses terus, mudah-mudahan menjadi ya perajin batik dan juga pengusaha batik ya. Memang semuanya itu butuh proses, siapa tahu diawali menjadi pengrajin batik dan nanti punya usaha sendiri gitu ya. Ya udah kalau gitu boleh dilanjutin lagi ya membatiknya, silakan. Ya, makasih Mbak. Kali ini Rina sedang bersama Mbak Ningrum. Mbak Ningrum lagi ngapain nih? Ini proses apa ya Mbak ya? Nyanting. Berarti ini sebelum dicanting pola dipindahkan terlebih dahulu ya? Iya. Oke, ini dalam 1 lembar kain ini Mbak biasanya menghabiskan waktu berapa lama ya Mbak? Tergantung sih, kalau polanya gampang sih paling cuman 2 hari, 3 hari. Itu kan cuman hitungan jam sih masuknya. Enggak itu. Kalau ini dari motifnya sendiri, yang ini motif apa nih Mbak? Motif daun keladi. Lebih sulit atau lebih gampang untuk dikerjakan? Lebih gampang sih, karena kan kalau bunga kan meliuk-liuk gitu. Kalau daun keladi kan cuman 1 daun. Oke. Wow. Ini kan tadi Mbak Ella kan menggunakan canting, kayaknya udah terlatih banget nih. Sebelum gabung nih, memang pernah ada gitu niatan untuk membatik sebelumnya atau kayak gimana nih Mbak? Nggak ada sih, emang waktu itu cuman disuruh nyari partisipan aja untuk belajar. Kenapa sih Mbak mau? Waktu itu kurang orang, harus cari 20 orang, ternyata orangnya cuman ada 18. Jadi untuk gantiin partisipan yang keluar, saya masuk. Ternyata bertahan sampai sekarang. Iya. Apa yang membuat Mbak bertahan? Saya suka belajar, jadi ya lebih pengen mengenal batik aja. Tadinya kan nggak suka banget, apa sih? Lama-lama kan tambah udah jadi satu karya saya, kok suka gitu, mau bikin lagi gitu. Oke, jadi ada kebanggaan juga ya, sudah berhasil gitu ya menghasilkan satu kain batik. Oke, tapi Mbak Ningrum sendiri menguasai untuk teknik pewarnaan atau memang hanya untuk ini saja? Kalau di sini mah kita diajarin semua teknik, jadi alhamdulillah udah bisa semua. Dari teknik ngecap, teknik mewarnai, teknik mordan, dari awal sih, dari tahap awal sampai akhir alhamdulillah bisa semua. Mbak Ningrum, proses pembelajaran berapa lama ini? Sampai ngerasa udah bisa menguasai nih gitu. Saya waktu itu kan orang-orang belajar, saya nggak suka. Jadi saya diem aja, lama-lama mau dicoba gitu. Ya alhamdulillah bisa, tapi udah belajar 1 tahun saya baru bisa di sini. Kalau yang lain kan mungkin 3 bulan atau 2 bulan udah bisa. Saya 1 tahun baru bisa. Ternyata prosesnya lumayan panjang juga ya. Pernah nggak sih ngerasain, aduh jenuh gitu untuk proses ini, akhirnya beralih ke proses lainnya gitu? Saya nggak mau ini deh gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Asik aja gitu. Dan
lebih mudah untuk mencanting batik yang memang punya pola di kain katun atau di kain sutra nih Mbak? Enak di kain katun, kain sutra kan kita harus ini ditarik licin, gitu ya? ditarik, harus ditarik. Kalau kain katun kan diem aja. Kalau ini kan ini ya, lebih apa? Ini kan lebih ringan, jadi kalau kain katun kan berat, jadi enak gitu. Lebih stabil untuk ini ya. Untuk dipegang. Oke, pernah berpikir kalau apa yang Mbak kerjakan ini bisa menjadi mata pencarian, Mbak? Enggak sih. Enggak. Saya pikir ini cuman hobi saya suka, ya udah saya jalanin aja. Tapi gitu. selama ini apa yang sudah dihasilkan Mbak rasakan juga atau kayak gimana nih Mbak? Ya alhamdulillah, kalau apa sih, misalkan saya lebih suka bantuin, kayak misalkan Mbak Ella bikin kain, saya bantuin gitu. Kalau ngejual kain sendiri saya belum pernah. Oh, belum pernah. Masih ada semua sih, jadi dari pertama bikin sampai sekarang. Kalau itu saya nggak jual, saya simpen di sini. Mbak punya harapan terhadap batik Krian, Mbak? Ya harapannya sih agar lebih maju lagi, biar lebih semangat ngebatiknya. Mungkin kan bisa ngebantu perekonomian dari ibu-ibu yang ikut ngebatik. Terus juga diharapkan warganya juga lebih tertarik ke batik gitu. Jadi nggak cuman kita yang cuman 8 orang aja sih. Ya, jadi walaupun Mbak sendiri menjalani, oh ini hanya hobi saja gitu, tapi siapa tahu yang lainnya juga yang tergerak ingin juga mengembangkan dan juga ingin membuat batik Krian ini juga bisa lebih dikenal lagi ya oleh masyarakat luas ya. Oke, silakan Mbak Ningrum bisa dilanjutkan lagi. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan dengan menuliskan malam pada kain, kemudian diproses dengan cara tertentu yang memiliki khas. Batik juga merupakan salah satu warisan budaya Indonesia dan diakui dunia. Ekspresi budaya Indonesia yang memiliki nilai estetika dan nilai simbolis yang tinggi. Lantas, seperti apa dan bagaimana sejatinya batik Cirebon ada dan dikenal dan terus mengalami perkembangan seperti saat ini? Kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Haji Komarudin Kudia SIP MDS selaku Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Selamat petang Pak Komar. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Pak? Sehat Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Komar mungkin bisa disampaikan sebenarnya bagaimana sejarah batik di Cirebon ini ada, Pak? Ya, kalau menurut literatur ya, kebetulan waktu 2014 kan saya melakukan disertasi ya, riset mengenai batik Cirebon untuk menyelesaikan program S3 saya di Seni Rupa ITB. Jadi kalau berdasarkan literasi bahwa batik masuk ke wilayah Cirebon itu kurang lebih di abad ke-12. Kenapa? Alasannya abad 12 karena memang berdasarkan tulisan dari Van der Hoop menceritakan bahwa didapat temuan arkeolog berupa arca di dalam Candi Ngrimbi dekat Jombang yang menggambarkan sosok Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit yang berkuasa pada waktu itu tahun 1294 sampai 1309. Ya, dari artefaknya itu memakai kain beragam hiasan kawung, Mbak. Hiasan kawung. Nah, kawung ini merupakan salah satu motif tertua di batik dan terdapat di berbagai daerah. Kemudian berdasarkan catatan yang lainnya dari Dennis Rombard itu mengatakan bahwa sebutan paling tua tentang batik terdapat dalam sebuah naskah Sunda yang ditemukan di selatan Cirebon. Jadi kebetulan catatannya ada di daerah selatan Cirebon bertanggal 1440 Saka atau 1518 Masehi. Sehingga kata batik ini memang akhirnya mulai dikenal walaupun bukan kata batik, di sini tertulisnya tulis ya. Sejak itu lazim yang menyatakan bahwa pembubuhan malam di atas kain itu disebutnya dengan
kata batik gitu. Ketika itu kan mulai itu para pendatang dari luar negeri itu singgah di Pantai Cirebon lah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti pada saat itu motifnya kawung ya Pak ya, yang ternyata juga tersebar di Nusantara motif kawung. Ya, kalau berdasarkan literasi yang ada sih seperti itu catatan. Iya. Oke, kalau untuk Cirebon sendiri Pak, mungkin ada jenis motif dan juga filosofi batik dari Cirebon Pak? Banyak sekali, berdasarkan catatan yang kami himpun, ya itu kurang lebih ada sekitar 70 motif kalau batik keraton. Kita berbicara batik keraton dulu ya, karena sebenarnya di Cirebon ini ada 2 genre batik. Yang pertama adalah batik keraton, yang keduanya adalah batik pesisiran. Kalau batik keraton adalah yang tumbuh lahir di lingkungan keraton. Nah, biasanya filosofinya motif-motif batik keraton itu didasarkan atas filsafat kebudayaan Jawa, kultur keraton Cirebonnya sendiri yang mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri, serta memandang manusia dalam konteks harmoni, semesta alam yang tertib, serasi dan seimbang gitu. Jadi beberapa motif-motif yang ada di dalam keraton itu, kita kan tahu ya bahwa keraton di Cirebon itu ada kesepuhan, kanoman, kacirebonan. Dan ditambah lagi ada beberapa motif yang keluar dari keprabonan. Jadi cukup kaya kita di Cirebon itu ragam jas batiknya. Batik keratonnya banyak, kemudian juga ada batik pesisiran. Gitu. Oke, kalau batik pesisirannya sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan. Kalau ke keraton kita tahu mungkin berdasarkan dari tiap-tiap keraton yang ada di Cirebon Pak. Kalau batik pesisiran seperti apa Pak? Kalau batik pesisiran itu biasanya pada umumnya batik pesisiran itu karena pendatang meminta batik-batik yang kadang-kadang mereka bawa sendiri kemudian diproduksi di daerah Cirebon, sehingga motif-motif batik-batik pesisiran itu tidak ada pakem-pakem tertentu. Jadi kadang-kadang dari Aceh, misalkan dari Sumatera, ya dari Palembang, dari manapun, mereka mungkin datang ke Cirebon dan biasanya barter. Satu di antaranya adalah barternya itu adalah berupa bentuk-bentuk kain gitu ya. Nah, maka masyarakat Cirebon itu kalau batik pesisiran itu lebih cenderung kepada komoditas, sehingga kita susah untuk mengamatinya karena banyak sekali ragamnya gitu. Berbeda dengan batik keraton. Oke, lebih spesifik mungkin ya Pak ya kalau keraton tapi ya Pak biasanya sih bisa juga didekatinya warna-warnanya itu kalau pesisiran itu lebih cerah gitu ya. Kemudian juga tidak terlalu harus mengutamakan pakem-pakem tertentu gitu. Karena sesuai dengan kebutuhan para pendatang itu sendiri. Baik, Pak Komar, seperti yang kita tahu perkembangan batik di Cirebon sekarang ini sudah beragam ya. Dan bagaimana menurut Bapak sendiri? Ya, kalau menurut saya sih Cirebon termasuk produsen batik yang sangat kreatif ya. Karena kreativitasnya itu diakibatkan oleh permintaan dari berbagai macam daerah yang mengakibatkan masyarakat Cirebon memproduksi dan lebih berkreasi gitu ya, lebih kreatif. Jadi perkembangannya cukup bagus. Saya pikir sebelum pandemi Cirebon itu merupakan salah satu produsen batik yang mungkin tidak terbesar karena masih kalah kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah. Tapi cukup lumayan. Itu bisa memproduksi batik-batik dari mulai ujung barat sampai ujung timur. Itu masyarakat Cirebon, khususnya di daerah Trusmi dan sekitarnya, karena di Cirebon itu yang dikenal daerah batik itu sekarang itu adalah di daerah Kabupaten Cirebon, ya. Kemudian juga ada di Ciwaringin. Nah, tapi yang paling banyak yang menerima orderan dari berbagai daerah itu khususnya adalah di Pleret, di Trusmi, gitu.
Oke, kalau menurut Pak Komar sendiri, apa sih yang membedakan batik Cirebon dengan batik daerah lain gitu? Ya, kalau batik Cirebon dengan daerah lain, kalau dari batik keratonnya itu ciri khasnya adalah latar yang putih broken white gitu ya. Istilahnya itu tembokannya itu bisa membentuk ranting yang kecil atau merawit gitu. Dan ini hanya dimiliki oleh masyarakat Cirebon. Maka teknik merawit itu sendiri yang akan kita coba daftarkan untuk mendapatkan pengakuan indikasi geografis. Itu salah satu yang paling membedakannya ya. Kalau masalah motif sekarang itu banyak sekali, kita susah sekali lagi mengidentifikasi ini nih Cirebon atau Pekalongan nih. Ya, karena sekarang beragam sekali. Tapi kalau batik keratonnya itu yang mencirikannya adalah satu dan adalah teknik latar putih itu atau broken white. Kemudian kalau ragam biasa yang paling mudah dikenali ya satu di antara adalah Megamendung. Nah, kalau orang sudah melihat batik Megamendung itu sudah Cirebon. Padahal Megamendung itu kalau di tataran batik keraton ini hanya sebagian kecil, satu di antara ratusan motif yang ada gitu, Mbak. Oke, melihat fenomena banyak jenis batik baru, apakah itu artinya batik bisa mengikuti perkembangan zaman, permintaan pasar, atau seperti apa, Pak? Iya, pasti. Batik itu akan mengikuti perkembangan zaman, permintaan pasar, kemudian juga sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa yang mencoba mengkolaborasikan teknik, mengkolaborasikan, memadukan bahan-bahan yang beraneka ragam. Jadi misalkan, karena bisa dipengaruhi juga dari kampus-kampus ya, para dosen-dosennya yang menginginkan agar mahasiswa itu menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, kemudian setelah itu ditangkap oleh para perajin batik yang ada di Cirebon itu sendiri. Maka di Cirebon itu dari sisi material itu dari mulai katun, rayon, rami, wool, ya, kemudian sutra. Nah, kombinasi di antara fiber-fiber atau benang-benang tadi ditambah lagi dengan konstruksi penenunannya. Jadi sekarang itu boleh dikatakan untuk perkembangan batik secara teknis itu Cirebon itu sudah luar biasa. Sudah bagus sekali. Sudah bisa mengikuti bahkan kain-kain yang dari luar negeri kadang-kadang, misalkan yang dari Thailand, kemudian juga dari Hong Kong, kemudian dari Cinanya sendiri, itu sudah banyak sekali. Kita mendapatkannya di para perajin batik itu. Oke. Dan mungkin kalau misalnya untuk batik Rian sendiri, Pak, mereka itu mengambil motif-motif yang banyak banget dijumpai di sekitarnya, seperti daun-daun jati, daun kersem, seperti itu. Dan ini sangat dekat sekali memang ya dengan kehidupan masyarakatnya, seperti itu, Pak. Nah, kira-kira ke depan apa yang harus dilakukan oleh pengusaha, Pak, pemangku kebijakan dan juga tentu saja masyarakat agar batik Cirebon juga bisa tetap lestari seperti itu, Pak? Ya, kebetulan saya sendiri juga kan ada di Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia ya. Khususnya ya Cirebon, kami terus berupaya untuk mengangkat secara nasional bahkan internasional ya kekuatan batik Cirebon itu. Makanya dibentuk buku-buku tentang batik keraton Cirebon, batik Cirebonnya sendiri, kemudian kita sosialisasi. Nah, jadi para pengusahanya ini ya kalau sekarang lagi masa pandemi ini sangat tragis sekali. Di Trusminya sendiri itu kurang lebih tinggal 10% yang masih memproduksi batik, Mbak. Sekarang lagi tiarap semua. Ya, jadi kalau dulu misalkan ada 100 perajin batik lah gampangnya, sekarang tinggal 10 perajin batik. Perajin batik itu biasanya ya semacam UKM-nya lah gitu ya. Nah, nanti ada artisan-artisannya, pembatik-pembatiknya itu ya sekarang ngedrop sekali lah jumlahnya. Nah, tapi terlepas dari kondisi yang seperti ini, kalau memang ada kawan-kawan perajin batik Rian ingin mengembangkan, itu bisa bergabung dengan Yayasan Batik Jawa Barat. Tinggal menghubungi Yayasan Batik Jawa Barat, kemudian nanti misalkan ingin dibina,
ingin diangkat bersama itu bisa. Karena kami di Jawa Barat sendiri ada Yayasan Batik Jawa Barat. Kalau di nasional itu ada Yayasan Batik Indonesia. Nah, kalau yang berkaitan dengan perajin, pengusahanya itu ada APPBI. Jadi kalau memang mau bergabung dan ingin mengangkat potensi batik kriannya, ya nanti silahkan aja menghubungi kami. Nanti kami akan melakukan semacam bimbingan atau bermitra lah gitu, seperti itu. Oke, mungkin pesannya Bapak agar batik Cirebon juga tetap lestari, Pak? Ya, kalau batik Cirebon ingin tetap lestari, ya tentunya kemarin-kemarin ini diadakan juga lomba-lomba desain batik Cirebon. Itu juga merupakan salah satu upaya agar generasi muda mengenali kembali batik-batik Cirebon dari sisi ragam hiasnya. Yang kemudian pemerintah ini harus cepat tanggap kalau misalkan tidak ada upaya secara upaya yang tepat, maka perajin batik ini akan beralih profesi, Mbak. Ya, karena sudah banyak yang tadinya pembatik terus pindah menjadi sekarang jualan empal gentong, empal asem, ada yang sebagian lagi menjadi buruh kasar. Nah, nanti kalau terus-menerus tidak segera ditangani, mereka-mereka yang sudah memiliki kecakapan, kemampuan motorik halusnya sudah terbiasa membuat goresan, tarikan canting yang lembut, yang bagus, yang rapi. Nah, itu ketika mereka sudah beralih pada pekerjaan kasar, saya khawatir mereka nanti tidak bisa melakukan goresan canting yang bagus lagi. Jadi ya agar lestari tentunya tetaplah yang pengusaha-pengusaha batik resminya yang memiliki modal cukup masih bisa berjalan, terus upayakan agar tetap semangat, produksi ya harus berjalan, kemudian juga semaksimal mungkin mencari pemasaran kalau misalnya offline yang nggak jalan, coba dengan online. Karena kami di APBBI tiap minggu melakukan kegiatan, ya kegiatan itu ada jum batik, jum babar batik dan segala macam, sekaligus juga penjualan bursa batik itu alhamdulillah. Jadi memang masih ada sebenarnya, pembelinya juga masih ada, tapi ya tidak seperti penjualan offline, ada pameran dan segala macam. Jadi sekali lagi agar batik Cirebon tetap lestari, para senimannya, para pengusahanya, kemudian generasi mudanya terus berupaya agar tetaplah menggunakan batik, ya masyarakat Cirebonnya. Jangan yang printingnya, kalau sudah menggunakan kain yang printingnya, maka nanti yang batiknya lama-kelamaan akan ditinggalkan. Karena batik yang asli itu harus dikerjakan dengan menggunakan lilin panas sebagai perintang warnanya. Sementara kalau yang printing itu tanpa menggunakan lilin sama sekali dan bisa dikerjakan dengan mesin, ya seperti itu. Hilang nanti batik asli Cirebonnya. Artinya banyak pihak yang terlibat di sini, bukan hanya pengrajinnya saja, tapi masyarakatnya juga. Harusnya juga, ini yang mendukung ya Pak. Pemerintahnya juga termasuk ya Pak ya. Akademisinya juga itu perlu juga ya. Oke, baik Pak Komar, terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang di lain waktu juga Pak. Ya. Sukses selalu untuk Bapak. Ya. Sehat selalu. Amin. Amin. Selamat petang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya dengan batik krian dengan beragam motif yang diciptakan oleh masyarakat terinspirasi dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal dengan harapan selain melestarikan budaya identitas bangsa
tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.